Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ULM Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita punya program baru nih, yaitu namanya Klinik Arsitektur. Nah, pada kesempatan kali ini telah berhadir di studio. Beliau merupakan koordinator program studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang Bapak Dr. Akbar Rahman. Selamat, terima kasih atas undangannya. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas Asari. Kita kan kebetulan ini baru habis Lebaran ya. Iya. Kita di kampus sudah mulai aktif lagi. Alhamdulillah. Nah, mungkin awalnya kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena ini masih dalam suasana Lebaran. Oke Pak, ini program baru nih Pak, gerakan baru dari ULM Channel, yaitu Klinik Arsitektur, yang mana kedepannya nanti kita bakal banyak membahas nih masalah dunia arsitektur khususnya di Kalimantan Selatan. Ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal Kalimantan Selatan nih Pak, kita itu selalu nggak lepas ya dari kata lahan basah, sesuai sama visi misi ULM ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak ini gimana sih karakteristik lahan basah khususnya di Kalimantan Selatan ini Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi lahan basah ini atau biasa masyarakat kita mengenal gambut ya. Iya. Jadi tanah gambut begitu, atau ada juga yang menyebutkan tanah rawa atau eluvial gitu ya. Jadi lahan basah itu kalau kita ambil dalam bahasa Inggris wetland ya. Jadi wetland. Jadi banyak juga kampus yang memiliki fokus studinya itu di lahan basah atau wetland tadi. Jadi ada beberapa gitu ya. Seperti yang dulu Bapak pernah studi di kampus itu, misalkan Saga University di Jepang. Wow. Nah, dia fokusnya juga di lahan basah. Jadi kampus itu khusus mengkaji kajian ilmu tentang lahan basah. Ya. Karena kebetulan kampusnya juga sama di ULM gitu ya, dia terletak di tanah rawa gitu, lahan gambut, jadi tepi laut. Nah, di Jepang itu mereka memang sudah cukup maju ya terkait dengan penelitian, kemudian pengembangan dari keilmuan di lahan basah, terutama di bidang keteknikan. Ya. Nah, kemudian di tempat kita sendiri kita bersyukur ya, kampus ULM itu mulai dulu konsen terhadap lahan basah ini. Karena tadi memang karakteristik lahan basah itu sangat spesifik. Jadi berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Nah, ini adalah sebuah kajian yang sangat luas yang bisa menjadi ladang bagi kita di kampus untuk mengembangkannya melalui bidang-bidang penelitian, sehingga hasilnya nanti bisa dimanfaatkan secara langsung kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Dan tentu menunjang bidang pendidikan kita di kampus, mengajarkan mahasiswa kita tentang bagaimana sih sebenarnya lahan basah itu. Khususnya kami di Fakultas Teknik, khususnya di arsitektur, di bidang perencanaan, di mana seorang arsitek itu harus paham betul bagaimana karakteristik lahan gambut itu. Nah, karakteristiknya bagaimana? Jadi karakteristik lahan basah itu yang pertama, dia memiliki karakter bidang teknis itu dia tidak mampu menahan beban berat. Nah, beban berat, kemudian dengan demikian ini akan menjadi dasar dan pertimbangan ketika kita merancang bangunan, merancang rumah tinggal, itu konstruksinya juga secara khusus dan berbeda dengan konstruksi di tanah keras misalkan. Nah, itu yang menjadi ininya. Kemudian juga karakteristik lain dari lahan basah ini adalah kondisi tanahnya itu berada di area pasang surut biasanya. Jadi tepian laut, tepian pantai, tepian sungai gitu kan. Kalau di tempat kita di Banjarmasin tepian sungai. Dan pada kondisi tertentu jika itu pada musim pasang, dia akan tergenang air begitu ya. Kemudian juga
pada musim hujan juga demikian, terjadi genangan-genangan. Nah, tentu karakter ini, karakter musim, karakter perubahan pasang surut air itu mempengaruhi juga karakter dari gambut tadi. Nah, ini menjadi pertimbangan kita. Dan kemudian ketika kita kaitkan dengan perencanaan bangunan, maka bangunan di lahan basah itu sebenarnya harus panggung gitu ya. Jadi diangkat dari tanah. Mengapa demikian? Karena tadi ada karakter pasang surut air. Kemudian jika terjadi hujan, ada genangan, maka lantai bangunan kita harus diangkat dengan cara panggung tadi. Nah, itu. Oke. Oh, untuk karena itu ya Pak, di Banjarmasin sendiri itu hampir semua rumah ya Pak, Ya. itu pakai rumah panggung. Betul. Oke. Dan itu yang membedakan tanah lahan basah tadi sama lahan kering ya. Jadi kalau lahan kering itu kita menyebutnya dalam dunia arsitektur itu bangunan itu ada tiga bagian ya. Oke. Pertama kaki, badan dan kepala. Nah, kaki ini apa? Kaki adalah bagian pondasi. Nah, kemudian badan itu adalah dinding, lantai, plafon. Kemudian kepala adalah bagian atapnya. Nah, yang membedakan antara lahan basah dan lahan kering itu adalah di bagian kakinya. Nah, rata-rata bangunan di lahan basah itu pasti akan kakinya lebih tinggi gitu ya, yang diangkat tadi. Jadi dia sifatnya panggung. Untuk di Banjarmasin sendiri nih Pak, rumah panggung itu pembuatannya gimana nih Pak? Maksudnya kan diangkat. Maksud dari diangkat itu gimana nih kalau teman-teman awam nggak ngerti? Jadi diangkat itu tadi bagaimana kakinya ini lebih tinggi begitu ya, dan dia terlihat jelas. Kalau di lahan kering itu kadang kakinya itu hanya sebagian kecil saya terlihat, tapi kalau di lahan basah itu pasti kelihatan jelas kaki-kakinya, jadi kelihatan tongkat lah. Nah, kemudian panggung tadi itu prosesnya karena dia di lahan basah, maka kita harus membuat pondasi secara khusus juga. Nah, beda dengan lahan kering ya. Jadi kalau lahan kering kita cukup meletakkan pondasi kita di bagian tanah karena dia sudah kering, diampar begitu ya, diampar. Nah, tapi kalau di lahan basah itu harus dipancang. Nah, dipancang. Jadi itu bedanya. Kalau di lahan kering diampar ini kan, kemudian kalau di lahan basah itu dipancang. Jadi harus ada pancangan di bawah pondasi begitu ya. Nah, pancangan. Kenapa ada pancangan? Karena tadi tanah gambutnya tadi itu lembek. Nah, lembek ya. Jadi daya kemampuan dia menahan beban itu sangat kecil. Nah, jadi kita harus menambahkan pancangan supaya pancangan ini bisa sampai ke tanah keras sebenarnya. Nah, jadi semakin dalam dia semakin keras. Namun pada kenyataannya ini menjadi problem di tempat kita di bangunan di lahan gambut, karena ketika kita ingin memancang bangunan kita itu sampai ke tanah keras itu butuh biaya tinggi. Lebih mahal dari lahan kering ya, Pak? Lebih kering karena ketebalan dari lahan gambut kita itu cukup tebal gitu ya. Nah, sementara pancangan kita juga terbatas ya. Kalau kita menggunakan pancangan yang dalam, misalkan menggunakan mini pile saja untuk bangunan sederhana, itu perlu sampai 20-30 meter panjangnya. Nah, ini. Namun bahan-bahan lokal, bahan-bahan material lokal bangunan itu kan untuk pancangan kalau kita di sini dikenal galam gitu ya. Oh iya, kayu galam ya, kayu galam, pancangan galam. Nah, sementara saat ini masalahnya juga semakin tahun dimensi dari bahan galam itu juga semakin berkurang. Karena tadi penyebabnya macam-macam. Ada yang tadi lahan untuk galamnya itu beralih fungsi jadi perkebunan atau apa, jadi tidak ada lagi pohon galam yang tumbuh gitu ya. Nah, jadi berkurang, dan sementara kebutuhan untuk pembangunan rumah itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini yang tidak menyebabkan juga galam itu semakin
Setahun ke sini semakin pendek-pendek gitu ya. Oh, iya. Diameternya juga kecil-kecil. Nah, ini kecil. tentu mempengaruhi kekuatan bangunan kita. Mm-mm. Ya, karena tadi harapannya ketika kita memancang itu panjang galam itu semakin panjang semakin bagus. Artinya semakin panjang semakin kuat dia. Iya, Nah, iya, paham. sementara sebaliknya dari tahun ke tahun ke sini Mm-mm. ada apa degradasi gitu ya, Iya. degradasi dimensi galam itu menyebabkan semakin pendek. Nah, ini yang menjadi ini ya permasalahan. Padahal kita ketahui pondasi tadi pancangan itu sangat berperan penting untuk menahan beban bangunan di atasnya ya. bangunan. Nah, jadi karena dia berfungsi sebagai kaki itu sebagai tumpuan. Iya. Tumpuan dari badan bangunan, kemudian kepala bangunannya semua menumpuk di kaki. Di kaki ya. Gitu. Oke, jadi pancang untuk daerah Lanbas sendiri itu harus pakai pancangan dulu ya Pak? Ya, Wajib harus dipancang. malah ya Pak? Betul. Untuk ketahanan bangunan. Oke, nah kalau kita merempet sedikit ke kayak kota Banjarmasin nih Pak. Nah, saya pernah dengar itu ada kearifan lokalnya itu orang dari dulu itu suka bangun rumah dari kayu. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak Pak? Kok orang suka pakai kayu gitu loh dulunya? Dan ada apa sih namanya susun sirih itu maksudnya gimana gitu? Ya, dinding susun sirih. Inggih. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya kearifan lokal itu sudah terseleksi alam ya. Iya. Artinya kualitasnya itu seleksi alam. Dan kita juga banyak belajar dari kearifan lokal sebenarnya ya. Oke. Jadi membangun secara kontekstual itu sangat diperlukan saat ini. Nah, dulu memang karena faktor ketersediaan bahan bangunan itu juga hanya kayu, kemudian masyarakat menggunakan bahan kayu. Karena hanya beberapa tahun terakhir ini kan bahan bangunan itu sangat berkembang. Jadi pilihan-pilihan bangunan sekarang itu sudah sangat banyak. Nah, termasuk tadi karena kita melihat banyak pilihan, kadang-kadang masyarakat kita itu tidak mengerti. Tidak mengerti dalam artian memilih bahan yang dia suka, tapi ternyata ini berefek pada ketika dia menggunakan bahan itu, beban dari bangunannya itu tambah berat. Oh, Nah, iya, contohnya iya. apa misalkan? Paham. Contohnya menggunakan Beton. beton, gitu kan? Nah, beton dibandingkan dengan kayu jauh lebih ringan kayu. Iya betul. Nah, padahal tadi permasalahannya di lahan gambut, lahan basah itu seharusnya kita membangun bangunan yang Kayu. ringan tadi, Ringan. yang kayu ya. Contohnya kayu ringan, lebih ringan gitu ya. Jadi, nah beda kalau memang misalkan kita ingin membangun gedung besar gitu ya. Yang ini itu bolehlah kita menggunakan, tapi dengan syarat tadi Pancangnya. pondasinya sampai Pondasi. ke pancangan dalam, Sampai tanah keras. sampai tanah keras. Nah, Oke. itu aman gitu ya. Biar aman ya. Nah, aman. Oke. Seru banget Pak pembahasannya, tapi sayang kita ada break sebentar. Nanti kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Siap. Oke. Baik, kembali lagi dalam program klinik arsitektur. Nah, tadi ngomongin masalah rumah nih. Habis ini kita mau ngomongin masalah bangunan nih, Pak. Nah, baru-baru ini ada kejadian yaitu suatu bangunan ambruk nih, Pak. Ya. Nah, langsung ke intinya aja. Kok bisa ada bangunan ambruk? Apakah itu karena dari awal arsiteknya bikin salah atau ada pengaruh lain nih, Pak? Ya. Jadi kalau berbicara bangunan ambruk itu banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Oke. Nah, makanya seorang arsitek itu ketika mulai merancang, ya ketemu dengan kliennya, dia harus berdiskusi panjang lebar terkait dengan fungsi bangunan yang akan diwadahi, kebutuhan ruangnya, termasuk bagaimana kondisi lahan yang untuk dibangun itu. Nah, karena faktor-faktor ini semua nanti akan mempengaruhi bagaimana kita harus merancang. Nah, di dalam berarsitektur ya, kita itu ada 3 hal pokok yang menjadi bagiannya yang harus kita pahami. Bagaimana, yang pertama adalah bagaimana bangunan itu kuat. Oke. Nah, kemudian yang kedua bagaimana bangunan itu nyaman. Yang ketiga baru berbicara keindahan. Oh iya. Nah, keindahan bangunan. Nah, kadang-kadang di tempat kita itu terbalik. Terbalik. Berbicara keindahan dulu,
baru berbicara kekuatan. Iya. Nah, ini kita harus edukasi masyarakat bahwa ada proses dan prosedur yang harus kita lewati ketika kita ingin membangun rumah, begitu ya. Nah, faktornya banyak kalau kenapa bisa bangunan itu ambruk. Jadi tadi kita singgung di awal bagaimana daya dukung dari tanahnya. Nah, kalau daya dukung tanahnya rendah, maka kita harus perkuat di bagian kaki bangunannya, bagian pondasinya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana fungsi bangunannya. Nah, ini yang banyak kadang direncanakan di awal fungsinya A, tapi ketika difungsikan bangunan itu digunakan, gitu ya, itu fungsinya berubah ke B. Nah, itu betul, ya. betul, Nah, betul. aktivitas di dalam gedung, di dalam bangunan itu sangat mempengaruhi juga konstruksi bangunannya. Nah, ketika dia berpindah tadi, ya syukur-syukur kalau fungsinya berubah misalkan ke hal aktivitas yang lebih rendah. Tapi kalau dia berpindah ke aktivitas yang lebih tinggi, nah ini agak rawan. Agak rawan. Nah, gitu. Nah, memang kita sebagai arsitek juga biasanya kita ketika diminta klien merancang sebuah bangunan, kita harus berjaga-jaga di situ. Kita buatlah yang sekuat mungkin, begitu ya. Karena tidak ada jaminan nanti bangunan itu bisa berubah, begitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, untuk yang kasus terjadi ini kan Pak di Kalimantan Selatan, di daerah Kabupaten Banjar ya Pak, ada yang minimarket itu tiba-tiba ambruk Pak. Nah, jadi di berita simpang siur Pak, ada yang bilang karena ini, tapi kalau dari kacamata Bapak nih, itu kok kenapa nih Pak? Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu tidak tiba-tiba sebenarnya. Jadi sebelum ambruk itu pasti bangunan itu sudah memberikan tanda-tanda. Ya, pasti jadi ada bunyi atau apa gitu ya? Ada bunyi, ada retakan, ada patahan. Ya, kalau ada patahan pasti ada bunyi yang keras gitu ya. Dan itu selalu terjadi begitu. Dia tidak langsung runtuh gitu ya, tidak. Nah, jadi makanya kita harus perhatikan betul-betul bangunan kita. Ciri-cirinya apa? Kalau ada bagian konstruksi itu yang sudah mulai tidak berfungsi secara maksimal, biasanya miring, ya kan? Tahap awalnya mungkin miring, kemudian kita perhatikan di struktur-struktur utamanya. Struktur utama itu apa? Balok, kemudian tiang. Nah, kita cek apakah ada retakan, ada patahan di situ. Nah, kalau memang sudah itu terjadi, sebaiknya kita lakukan renovasi. Ya, memperbaiki, memperkuat konstruksinya supaya tadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Tuh. Waduh, berarti memang bisa dilihat dari bangunan itu mungkin asalnya bukan untuk dijadikan minimarket ya Pak? Ya, mungkin. Nah itu. Jadi alih fungsi dari lahan itu, alih fungsi dari bangunan itu mempengaruhi. Nah, apalagi tadi misalkan ini nih, awalnya kita merancang fungsi bangunannya sebagai rumah tinggal. Ya, rumah tinggal. Tapi tiba-tiba nanti difungsikan, apakah yang punya rumah misalkan pindah, kemudian rumah yang ada dikontrakan, lalu yang mengontrak misalkan dijadikan fungsi gudang misalkan. Nah, padahal kemampuan dari bangunan ini perlu disudi lagi, apakah dia layak berubah fungsi. Nah, makanya di dalam aturan pemerintah juga untuk gedung-gedung publik, kemudian gedung-gedung yang di mana di sana ada aktivitas masyarakat, itu wajib ada studi layak. Kelayakan studi kelayakan dari bangunan itu, apakah layak untuk digunakan sebagai fungsi itu. Nah, dan juga saat ini kan permohonan bangunan gedung PBG ya, kalau dulu IMB. Nah, dulu izin mendirikan bangunan. Nah, sejak tahun 2021 itu berubah jadi PBG. Nah, permohonan bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung ya. Jadi untuk didirikan bangunan itu harus disetujui dulu. Siapa yang menyetujui? Nah, tentu dari pihak instansi terkait. Kemudian instansi terkait itu memiliki tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini yang mereview terhadap bangunan yang akan didirikan itu. Nah, dari proses konsultasi, kemudian review, itu kemudian si tenaga ahli itu memberikan masukan-masukan terkait dari desainnya, kemudian hal-hal teknisnya. Nah, ketika itu sudah memenuhi segala macam
ketentuan teknis, kemudian regulasi, aturan yang berlaku, itu baru disetujui. Nah, baru disetujui oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh instansi terkait itu. Nah, itu sudah berjalan nih saat ini, dan kita bersyukur di tempat kita juga itu sudah menjadi sesuatu yang dipahami masyarakat juga. Jadi masyarakat sudah mulai sadar juga bahwa misalkan setiap bangunan yang akan dibangun itu harus dikerjakan oleh tenaga ahlinya. Nah, tenaga ahlinya apa? Kalau bidang perencanaan arsitek, kalau bidang struktur nanti teknik sipil yang mereview dan memberikan arahan. Makanya saat ini tenaga-tenaga profesional bidang keteknisan itu sangat membantu masyarakat untuk membangun agar bangunannya itu kuat gitu. Kuat, oke. Berarti untuk permasalahannya sendiri nih Pak, biasa kan tadi Bapak bilang pasti ada retakan atau ada tanda ya Pak. Tapi untuk kasus ini Pak, kemarin tuh kan langsung ambruk ya. Ambruk yang langsung hancur di tengah gitu loh Pak. Iya. Nah, dan kalau ada berkaca itu dan ada aktivitas di dalamnya. Nah, jadi yang pertama penyebab kenapa bangunan itu bisa ambruk adalah bagaimana kita mereview dulu dari awal proses perencanaannya, ya. Kalau berkaca dari yang kejadian itu kan yang pertama dari proses perencanaan kemudian pelaksanaan itu kan sudah berbeda. Berbedanya di mana? Tadi fungsinya untuk 2 lantai jadi 3 lantai. Kemudian tadinya rencananya 2 blok menjadi 3 blok. Nah, padahal perubahan dari bentuk kemudian dimensi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kekuatan dari bangunan itu. Nah, kemudian kalau itu sudah berubah, harusnya ada lagi studinya, studi kelayakannya bagaimana kalau dia berubah fungsi kemudian dimensinya lebih besar. Apakah di awal tadi direncanakan di awal itu mampu untuk 3 lantai? Kan itu jadi pertanyaannya. Nah, dan data-data itu harus diuji semua, ya, dilihat secara mendalam bagaimana kondisi awalnya. Kemudian kenapa bisa ambruk tiba-tiba? Nah, di situ berarti sudah terjadi kegagalan konstruksinya. Nah, secara masif gitu ya. Jadi ketika bangunan itu tidak mampu menahan beban sesuai fungsinya, misalkan tiang itu menyangga balok, kemudian dinding, lantai, masing-masing memiliki peran. Ketika satu bagian itu kehilangan peran tadi, jadi tidak malfungsi begitu ya, maka yang menggantikannya adalah elemen yang lainnya. Jadi tiang berpindah ke tiang yang lain, sementara dia kemampuan bebannya kan semakin banyak nih. Nah, sementara dia juga tidak mampu, makanya satu yang gagal itu merembet ke lain secara multiple effect begitu ya, efeknya. Jadi bersamaan. Jadi ketika gagal menahan beban itu langsung ambruk gitu. Oke. Ini ada juga nih Pak berita Simpang Siur yang mengatakan itu karena banjir, katanya. Berpengaruh apa sih banjir ini? Kalau dikatakan bahwa banjir itu berpengaruh, pasti berpengaruh. Mengapa? Karena tadi kita bahas di awal bahwa lahan gambut itu memiliki karakter khusus, ya. Dia basah. Nah, ketika tadi kondisinya basah ditambah lagi volume air yang banyak, itu pasti berpengaruh. Oke kan? Nah, namun semua ini sebenarnya harus diuji lagi. Ya, diuji. Jadi supaya tidak meresahkan masyarakat tadi. Nah, kita jangan sampai memberikan pandangan yang menyebabkan masyarakat ini resah. Karena banyak kan bangunan yang di sekitar situ juga yang berefek. Nah, kemudian kita uji, kita lakukan penyelidikan tanah namanya, penyelidikan tanah. Jadi lakukan sondir, boring terhadap kondisi tanah yang ada sekarang. Kemudian kita perbandingkan dengan kondisi tanah sebelum banjir kemarin. Nah, apakah itu ada perubahan atau tidak? Nah, itu akan diuji nanti di sana. Nah, inilah sebenarnya peran pemerintah daerah, kemudian kita di kampus itu bisa bergandengan
bagaimana kita melakukan pengujian ini, kan ini sangat penting ya. Penting. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama begitu. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi di kemudian hari. Ya. Jadi saya teringat bercerita sedikit ya. Boleh. Cerita sedikit. Jadi saya teringat sekali ketika gempa Palu. Gempa Palu itu saya masih di Jepang saat itu. Nah, pada saat gempa itu kan kita ketahui ya, Jepang itu salah satu negara yang setiap harinya ada gempa. Jadi dia sangat tertarik dengan kondisi di Palu saat itu. Kenapa? Karena terjadi ekuifaksi. Jadi pergeseran tanah itu terjadi pada saat gempa. Setelah gempa dia kaget itu, kok bisa seperti apa, tanah itu bergerak gitu ya, bunda. Nah itu kan tanah lahan basah juga sebenarnya kan, lahan gambut juga ya, kawasan pantai ya. Nah itu lahan basah juga. Jadi selama 1 minggu saat itu di media-media Jepang itu khusus membahas itu. Membahas tentang kejadian di Palu. Wah, sampai trending di Jepang tuh Pak? Trending di Jepang. Wow. Nah itu. Nah kenapa? Dia ingin tahu sebenarnya apa penyebabnya. Jadi ada beberapa tenaga ahli dari Jepang tuh dikirim ke Palu untuk meneliti itu. Nah itu maksud saya begini. Ketika kita terjadi kondisi yang demikian, kemudian ada kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat, seharusnya kita melakukan penelitian secara komprehensif gitu ya, melihat betul-betul supaya kita menjadi belajar dari kondisi yang ada, kemudian kita jadikan itu koreksi di masa yang akan datang, sehingga tidak terulang lagi. Nah ini yang belum membudaya ya di tempat kita. Kalau di negara yang maju itu sudah kebiasaan mereka, setiap ada kejadian yang di luar nalar mereka itu pasti sangat tertarik untuk mengulas gitu ya. Nah ini yang harus kita ini kan, karena ini bagian dari edukasi sebenarnya, dan ini momennya yang tepat, karena fokus masyarakat ke sana semua, sehingga perhatiannya itu akan lebih bagus nanti bagaimana dia ketika membuat rumah sendiri atau membuat bangunan, dia sudah ada pengetahuan lah yang harus diperhatikan begitu. Nah ini pembelajaran yang sangat bagus. Berarti memang hal yang harus diperhatikan nih kalau bikin bangunan di lahan basah itu, pertama ya tadi dari kakinya dulu ya diperhatikan. Terus kemudian tadi sejogjanya kita kalau kakinya kurang panjang, buatlah bangunan yang ringan. Nah jadi pilih bahan-bahan material, bahan-bahan bangunan yang ringan-ringan, jangan yang berat. Nah kadang masyarakat kita juga lupa gitu ya, karena tadi ada 3 faktor yang membuat bangunan proses perencanaan itu ada kekuatan, kenyamanan, kemudian keindahan. Masyarakat itu balik mau keindahan dulu. Nah nanti nempel-nempel apa di dinding gitu kan, plesteran, terus list-list beton itu ditempel. Nah sementara konstruksi bangunannya tidak mampu menahan. Atau pot bunga yang besar. Iya. Nah, padahal kan bebannya itu sangat tinggi. Nah, itu kadang dilupakan. Jadi harus ringan bangunan kita. Sebenarnya lahan gambut. Demikian juga ya, saya kembali ke Jepang tadi ya. Saya perhatikan rumah-rumah di Jepang itu kenapa dia hanya menggunakan bahan kayu. Karena dia memang juga fokusnya supaya bangunan itu ringan. Bukan ringan. Ringan. Kenapa ringan? Karena gempa terjadi setiap saat. Nah, jadi bangunan yang ringan itu lebih aman. Nah, lebih aman. Jadi runtuh tidak akan terjadi kalau gempa, ya. Nah, dia pilih bahan-bahan ini. Makanya kalau rumah tinggal di sana pasti menggunakan bahan kayu. Nah, budaya ya. Iya, karena belajar dari alam tadi. Nah, dia menggunakan bahan-bahan yang ringan. Nah, harusnya kita juga demikian. Lahan kita basah, dia tidak mampu menahan beban, maka kita buat bangunan-bangunan yang ringan gitu. Ya. Sesuai juga. Sesuai. Kemudian menarik. Yang sederhana ya, sederhana. Jadi sebenarnya kalau kita tadi berbicara kearifan lokal di tempat kita, bangunan-bangunan tradisional kita itu bentuknya sebenarnya sederhana. Pola ruangnya tersederhana, di dalamnya kan bentuk-bentuk denah. Bangunannya sederhana. Ya, coba masuk ke rumah tradisional Banjar gitu, kita masuk buka pintu utama itu langsung plong sampai ke dapur bisa kelihatan. Yes, betul. Nah, itu artinya apa? Sekat-sekat dinding itu sedikit.
Nah, sekarang bangunan-bangunan kita modern sekarang tuh sekat-sekatnya banyak tuh. Banyak banget. Dan bahannya dengan menggunakan bata, kemudian Beton. semen. Nah, itu kan semua berat semua tuh. Berat semua. Nah, dimensinya kecil, jangan dikira ukuran kamarnya misalnya 2x2 atau 3x2. Itu dindingnya kan banyak tuh. Iya. Nah, dia terfokus pada titik itu, jadi lebih berat. Nah, itu. Oke, makin banyak sekat malah makin berat. Makin berat. Oke, Iya. menarik sekali. Oke, nanti kita habis ini ada pembahasan lagi Pak, tapi sekarang kita ada break lagi Siap. dan bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Siap. Oke, kembali lagi di program Klinik Arsitektur. Nah, tadi kita ngomongin masalah bangunan ambruk dan lain sebagainya. Nah, untuk segmen terakhir ini Pak, Ya. gimana sih masukan dan saran Bapak, atau apa masukan dan saran Bapak, khususnya pada lembaga yang berwenang ya, untuk mengantisipasi bangunan yang rubuh atau ambruk ini? Iya. Jadi kita sebenarnya memiliki peran masing-masing gitu ya. Oke. Kita kampus dulu nih, Universitas Lampung Mangkurat sebagai kampus yang konsen terhadap lahan basah, maka kita memiliki kewajiban bagaimana mengembangkan Oke. pengetahuan kita, mengembangkan penelitian kita di bidang lahan basah ini, khususnya di bidang keteknikan. Nah, ini kita bersyukur di Fakultas Teknik itu teman-teman kita sudah semakin banyak konsen ke lahan basah terkait dengan penelitian kondisi tanahnya, kemudian kondisi air, termasuk di bidang arsitek juga bagaimana kita mulai konsen bagaimana merancang sebenarnya yang bagus itu untuk di lahan basah gitu. Nah, jadi ke depan kita akan terus mengembangkan itu. Kemudian untuk instansi terkait kita ingin semakin semakin perhatian lah terhadap bagaimana pembangunan di lahan basah, karena memang memiliki karakter yang berbeda di tempat dibandingkan di tempat yang kering gitu ya. Dan kita memang harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Misalkan di tempat kita ya ada peraturan terkait dengan bangunan panggung. Nah, itu sebenarnya sudah bagus. Cuma implementasi di lapangan ini sepertinya tidak terlihat dan tidak berefek begitu ya. Nah, mungkin kita perlu mereviewnya lagi. Bagaimana kira-kira ke depannya agar bangunan kita itu betul-betul sesuai untuk di lahan basah gitu ya. Nah, kemudian pada masyarakat juga silakan nanti, karena kita ini ada program klinik arsitektur bersama channel WLM gitu ya, dengan program studi arsitektur Fakultas Teknik itu akan siap memberikan masukan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait bidang bangunan atau konsultasi tentang bagaimana misalkan permasalahan-permasalahan di bangunan, kemudian bagaimana tidak hanya pada eksteriornya begitu ya, tidak hanya pada soal struktur tapi juga interior, furniture itu kan juga mempengaruhi sebenarnya bagaimana beban. Nah, kadang-kadang masyarakat kita itu tidak memperhatikan perabot-perabot itu diangkut semua ke dalam rumah, gitu ya. Padahal dia menambah beban dari bangunan itu. Sementara kita pahami tadi bahwa untuk bangunan di lahan basah itu, khususnya rumah, kita maksimalkan jangan berat gitu ya. Jadi yang ringan-ringan saja begitu. Jadi silakan nanti berkonsultasi melalui forum klinik arsitektur ini. Kita akan memberikan bantuan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk di di kolom komentar mungkin ya, di kolom komentar dari channel ini begitu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengupasnya secara mendalam nanti di minggu-minggu berikutnya begitu. Nah, jadi itu. Dan juga masyarakat ini harus sudah mulai betul-betul aware gitu ya, terkait dengan kondisi bangunannya masing-masing nih di rumah. Silakan diperhatikan kalau misalnya sudah ada kemiringan, ada keretakan,
sebaiknya dilakukanlah. Renovasi ya, Pak. Ya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu. Gitu. Dan yang paling penting itu memperhatikan ya Pak, Ya. kekuatan dan tidak over Betul, untuk tidak badannya. overload beban dari bangunan kita. Oke, menarik sekali. Nah, banyak banget nih ilmu yang kita dapat dalam ruang lingkup arsitektur dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman nih yang tertarik sama video ini dan ada pertanyaan, bisa banget dikirim ke kolom komentar. Dan terima kasih Pak untuk Ya. semua Makasih ilmu yang juga. Bapak kasih juga. Ya, mudah-mudahan Saya- bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Dan buat teman-teman juga yang suka nih, jangan lupa like. Dan tadi kalau ingin bertanya di komen, dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Azhari, dan terima kasih juga buat Bapak karena telah berhadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.